Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal melaksanakan ACC data ya dari praktikum elektrokimia yang udah kalian lakukan itu. Jadi ya diharapkan dari ACC data ini kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya ya, ngerjakan bab 4 dan juga bab 5 dan mengurus kelengkapan laporan lainnya gitu. Oke, jadi di sini kita bakal bahas untuk lembar perhitungan dulu ya. Jadi di sini ada dua section ya. Di sini kalian ngitung berat tembaga dalam cawan mula-mula gitu. Jadi kan nanti tadi kalian udah nimbang CuSO4 5H2O kan. Jadi di dalam CuSO4 5H2O itu kan adalah ada bagian dari Cu-nya gitu. Jadi untuk dapat berat Cu dalam CuSO4 5H2O itu kalian tinggal bandingin aja dengan BM-nya gitu. Nah, di sini um, sorry di sini ya, untuk dapat MCU kalian tinggal bandingin dengan BMCU dan sama dengankan dengan MCUS452O dibagi BMCUS45H2O gitu. Nah, nanti ini udah ada nilai BM-nya gitu, dimana nilai BM dari CU itu adalah 63,5 dan nilai BM dari CUS45H2O itu ada 249,5 gitu. Nah, untuk massa dari CUS45H2O itu berapa sih? Nah, ini kalian dapat dari LKR LPR ya. Jadi nanti kalian tulis di sini, nanti baru bisa dapat nilai daripada massa CU gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai konversi massa dan volume gitu. Nah, di sini cara ngitung konversi massa dan konversi volume sebenarnya agak lumayan mudah ya, kayak awal dikurang akhir, akhir dikurang awal gitu. Nah, kita bakal bahas dulu di konversi massa gitu, teman-teman. Nah, di konversi massa ini adalah caranya kalian nimbang udah dapat data timbangan, akan nanti tinggal di kurangin si M dikurang M0. Jadi M ini adalah setelah elektrolisis dan M0 ini adalah sebelum elektrolisis. Dan MCU ini adalah massa dari CU yang kalian udah dapat sebelumnya ini. Oke, dan nanti untuk yang konversi volume itu F0 yaitu sebelum elektrolisis terus dikurang F ini adalah setelah elektrolisis dibagi yang sebelum. Jadi kalau yang massa ini setelah dikurang sebelum, kalau misalkan konversi volume itu yang sebelum dikurang setelah gitu. Nah, jadi nanti ada kayak gini dibagi lagi. Jadi di variabel 1 nanti kalian sebutin dulu katodanya apa, anodanya apa, dan arusnya apa gitu. Nanti di sini kan kalian ada menit ke 0 ya, di menit ke 0 terus kalian hitung konversi massa dan konversi volumenya gitu. Nah, konversi massa di menit ke 0 berarti kan M dan M0 ini kan masih sama kan gitu. Jadi kayak kalian belum mendapatkan perubahan atau belum mendapatkan berat endapan gitu, karena belum ada elektrolisis gitu. Jadi proses elektrolisis itu belum terjadi di situ, makanya nilai M sama M0 itu masih sama gitu. Nanti makanya kenapa kalian nanti dapat XM-nya sama dengan 0 gitu, karena di sini bilangan yang sama di sini dikurangin dengan bilangan yang sama, itu kan pasti 0 kan. 0 dibagi bilangan berapapun itu hasilnya 0. Maka nanti XM untuk menit ke 0 di variabel 1, 2, 3 variabel manapun itu hasilnya 0 gitu. Nah, kemudian konversi volume gitu. Di konversi volume ini ya lumayan sama gitu. Jadi sama aja. Jadi kayak V0 ini ya sebelum elektrolisis dan V-nya ini setelah elektrolisis. Nah, karena kalian di menit ke 0 ini belum melakukan elektrolisis, berarti nanti V-nya ini kan pakai V0 juga gitu. Jadi di sini V yang sama dikurang dengan V yang sama itu kan hasilnya 0 kan. Makanya nanti apa ya, bisa dibilang ininya atasnya 0 gitu, numeratornya 0, terus denumeratornya ya V0 itu, jadi 0 dibagi bilangan berapapun nanti hasilnya bakal 0. Nah, ini sama kayak XM, dimana nanti XV atau konversi volume itu nilainya bakal selalu 0 ya di menit ke 0 pada variabel berapapun itu. Nah, jadi sama ya kayak konversi massa gitu, nanti nilainya sama-sama 0. Nah, kemudian kita pakai lanjut ya di variabel kedua gitu. Nah, di variabel kedua ini kan kalian udah mulai dapat massa endapan kan. Jadi kayak maka nanti nilai M-nya ada, terus nilai M0-nya juga ada, di mana nilai M sama M0 ini berubah atau beda. Maka nanti kalian bakal dapat XM sebesar ya perbedaan tadi gitu. Nanti berdasarkan data kalian kan juga beda kan gitu. Dan nanti untuk volume itu agak sedikit beda sama konversi massa ya. Jadi F0 ini adalah
volume titrasi sebelum elektrolisis. Artinya di menit kedua V0-nya itu kalian pakai volume dari menit ke 0 atau menit sebelumnya. Terus dikurang V atau V ya. V ini adalah ya baru menit kedua itu sendiri. Nanti dibagi V0 ya. V0 ini yang V ya. V0 ini adalah volume titrasi pada menit ke 0 kalau ditinjau dari menit kedua. Nah, kemudian untuk menit keempat ya, konversi massa itu juga sama ya. Kalian udah dapat perubahan massa ya karena udah melakukan elektrolisis selama 4 menit. Dimana nanti di 4 menit ini di M dikurang M0 itu dapat ya nilainya berapa. Nah, kalau di konversi volume memang agak beda ya yang udah tadi aku jelasin. Dimana nanti F0 itu adalah besar volume yang kalian dapetin di menit sebelumnya, which is kalau misalnya kalian tinjau di V4 berarti V0-nya itu adalah V pada menit kedua, dan V-nya atau V yang gak ada nolnya yang di sini nih itu adalah volume titrasi dari di menit keempat itu sendiri gitu. Nah, sama di menit ke-6 juga V0-nya ini adalah berarti V pada menit keempat gitu. Nah, nanti V pada menit ke-6 ini adalah volume titrasi pada menit ke-6 gitu. Jadi gitu. Kalau untuk konversi massa ya berarti kan tinggal kurang aja M kurang M0 dibagi MCU. Nah, kalau misalkan yang volumenya agak beda gitu. Jadi ditinjaunya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian untuk variabel 2 sama variabel 3 itu sama ya, formatnya sama kayak variabel 1. Jadi tinggal ditulis saja K-nya berapa, K-nya apa, katodanya apa, anodanya apa, arusnya berapa gitu. Nanti formatnya sama kayak gini. Terus A sama dengan 0 menit, terus konversi massa dan konversi volumenya dihitung gitu. Sama. Nah, ingat juga beberapa dari kalian juga ada yang masih menulis konversi dengan satuan gitu. Ingat aja setiap yang namanya konversi itu nggak punya satuan, karena konversi itu membandingkan sebuah besaran yang sama ya. Di sini nih contoh nih, gram per gram. Itu hasilnya kan pasti nggak ada satuannya dong. Jadi nggak usah ditulis satuannya gitu. Jadi pas perhitungan XM ini kalian tulis dulu satuannya, dan nanti kalau misalnya hasilnya dapat, baru ditulis hasilnya berapa. Nggak usah ada satuan atau nggak usah dikasih satuan. Begitu pula yang dengan XV, karena satuannya kan sama kan atas bawah, jadi nggak ada satuan gitu hasilnya. Nah, nanti di sini kalian gunakan 5 angka di belakang koma ya untuk hasil konversi massa dan konversi volumenya aja. Nanti untuk yang apa ya? Untuk MCU-nya atau beratnya ini nanti 3 angka di belakang koma aja. Nah, nanti kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang kalian mungkin bingung dan kalian gak dapat jawabannya di SOP atau catatan ini, kalian baru boleh tanya. Oke, kita lanjut ke lembar perhitungan grafik ya. Mungkin ini kalian juga udah familiar pas di kimia analisis ya, Prof Hidayat. Jadi pertama kita tinjau dulu dari variabel 1 ya. Ini sebutin dulu katodanya apa, anodanya apa, terus arusnya berapa gitu, dan nanti dibuat tabel seperti ini. Jadi untuk sumbu X-nya itu, jadi si T atau menitnya itu direpresentasikan sebagai sumbu X gitu. Nah, nanti Y-nya ini apa? Ini tergantung gitu. Kalau misalkan kalian mau ninjau konversi massa, berarti konversi massa lah yang direpresentasikan sebagai sumbu Y. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalian mau ninjaunya dari konversi volume, berarti nanti XM-nya itu diganti dengan XV, karena XV lah yang direpresentasikan sebagai sumbu Y gitu. Nah, nanti pada variabel pertama nih kan kalian udah dapat nih XM di menit ke-0, menit kedua, menit keempat, menit ke-6 pada variabel pertama itu udah dapat. Jadi tinggal dimasukin aja di sini. Tinggal masukin, terus X kuadratnya berapa, terus X-nya berapa, itu tinggal dimasukin. Jadi nanti dapat totalnya berapa, nanti dimasukin ke rumus ini, rumus regresi linear biasa untuk dapat gradien atau slope, dan juga untuk dapat intercept atau si C-nya gitu. Nanti MC-nya udah dapat, nah nanti kalian bakal tinggal langsung input aja. Jadi kan nanti output persamaan itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nanti M-nya berapa, C-nya berapa, itu langsung diganti aja teman-teman. Oke, jadi untuk lembar perhitungan grafik itu aja sih. Kalau misalnya untuk konversi volume juga sama, cuman bedanya Y-nya diganti XV aja, dan variabel 2, variabel 3-nya juga ikut format yang ada di variabel pertama ini. Udah sih itu aja. Dan untuk SOP-nya itu gunakan 5 angka di belakang koma untuk hasil M dan juga C-nya, dan juga nanti kalau misalnya ada bingung dan emang nggak ada di SOP itu langsung tanya aja, nggak apa-apa. Terus untuk grafiknya ya, ini
nanti kalian buat kayak gini nih. Nanti ada videonya juga, udah jelas dan lengkap banget gitu. Jadi diusahakan nggak salah ya, karena aku udah buat itu sejelas mungkin. Di sini ada garis ya, garis tanpa tick mark. Ingat, tanpa tick mark, dimana sumbu X-nya ini direpresentasikan sebagai menitnya dan sumbu Y-nya ini tergantung konversi massa atau konversi volume gitu. Nanti jangan abu-abu ya, biasanya defaultnya itu abu-abu, tapi kalian coba buat warnanya jadi hitam, terus juga nggak usah bold, sorry, buat warnanya jadi hitam, terus Times New Roman, dan ukuran fontnya 12. Jangan lupa juga munculkan legendnya ya, legendnya nih yang sebelah ini. Nanti itu juga ada tutorialnya, dan juga munculkan regresi dan persamaannya ini. Ya nanti ada lah di videonya, nanti kalian tinggal simak aja. Nah ini ketentuannya nanti bisa dicek sendiri, dan kalau emangnya kalian masih bingung gitu, atau mungkin kalian bingung terus jawabannya nggak ada di sini, itu boleh banget langsung tanya. Nah kita lanjut ke pembahasan laporan ya. Nah di sini ada format ya, format. Jadi di bab 3 yang pertama kalian harus ini dulu, lengkapin sesuai LKR LPR ya, bahan-bahannya, kuantitasnya. Terus di bab lapsem juga ya, lapsem. Nah kemudian ada bab 4 yaitu hasil dari pembahasan. Itu isinya nggak banyak, subbabnya cuma ada 2, cuman cabangnya aja yang banyak sih. Nah pertama ada subbab 41 ya, hasil percobaan. Jadi sini kalian pure hasil percobaan tanpa ada ditambahkan kata-kata apapun. Jadi di variabel 1 pertama kalian isi katodanya apa, anodanya apa, arusnya berapa gitu. Nanti dibuat tabel kayak gini untuk hasil percobaannya. Jadi ini isi aja gitu, isi tapi jangan pakai kata-kata gitu. Jadi udah pure tabel aja gitu. Dan 412 juga sama di variabel 2, dan berarti untuk 413 untuk variabel 3. Nah, jadi pembahasan itu baru ada di 4.2 di subbab yang kedua. Subbab yang kedua itu terdiri dari 4 subbab ya, ada 421, 422, 423 dan 424. Ya, jadi mungkin kita bakal bahas di 421-nya dulu ya, karena 4 yang lainnya juga sama gitu, bahasannya gitu-gitu juga. Nah, yang pertama kalian ada intro ya. Intro ini ya sama ya, 3 sampai 4 kalimat ya. Kayak kalian boleh cerita lah kalian ngapain gitu di praktikum elektrolisis gini. Kalian misal kayak kan pengen tahu nih kuat arus terhadap konversi massa. Berarti nanti kalian kan bandingin nilai konversi massa pada dua variabel yang memiliki nilai kuat arus yang berbeda gitu. Nah, berarti kalau misalkan beda ya udah berarti kan kalian tinjau kan, nanti kalian jelasin gitu, kayak misalkan untuk mengetahui pengaruh kuat arus terhadap konversi massa berarti ditinjau dengan menggunakan variabel 1 sama 3 misal, karena 1 sama 3 itu yang beda kuat arusnya gitu, katodanya sama itu. Nanti kalian jelasin gitu, di variabel 1 tuh kuat arusnya berapa, variabel 3 itu kuat arusnya berapa, dan jenis katoda yang digunakan tuh sama, yaitu apa gitu, ataukah itu besi atau AL gitu. Itu ya bebas, 3 sampai 4 kalimat aja. Dan ini grafiknya langsung ditempel aja dari Excel ya, jangan di SS, karena nanti bakal jelek atau burik ya, sedikit burik. Nah nanti ditempel aja dan disesuaikan ya, jadi jangan terlalu ini nih, antara grafik ini yang aku bold ini sama tulisan gambar ini jangan terlalu jauh ya, usahakan. Terus no border line ya, jadi border line-nya dihilangin. Oke, terus selanjutnya di paragraf berikutnya di sini ada pembacaan grafik. Jadi kayak seperti biasa lah ya, di paragraf awalan ini kalian baca data gitu. Misal di variabel 1 tadi itu berapa nilai berapa nilai konversi massanya pada menit 0, 2, 4 dan 6. Terus di paragraf 3 itu berapa, itu dijelasin. Nah, nanti dikasih kesimpulan juga. Jadi kayak data kalian tuh gimana, naik terus kah berdasarkan waktu atau gimana gitu. Itu dijelasin. Nah, kemudian di paragraf 2 kalian baru bahas teori gitu. Jadi ini alasannya kan udah aku merahin, ini gak usah dipeduliin. Jadi paragraf 2 ini kalian full bahas teori gitu. Oh ya, sorry, tadi paragraf 1 ini 4 kalimat ya. Kalau lebih boleh lah ya. Nah di paragraf 2 ini kayak teori aja gitu. Jadi kayak full bener-bener teori gitu. Jadi kalian jangan bahas hasil percobaan kalian gitu. Jadi kalian
nggak boleh misal kalian menemukan kalau kuat arusnya makin gede konversi masanya makin gede gitu. Nah itu nggak boleh dibawa-bawa di teori. Jadi kayak teori ini pure kalian mengambil dari jurnal gitu. Jadi kayak kalian sampaikan gitu kalau misalkan teorinya itu gimana gitu, sebenarnya fenomena yang seharusnya terjadi itu gimana gitu. Kalau misalkan nanti kalian menemukan gitu, nah itu langsung aja ditulis. Jadi kayak misal ternyata kalau kuat arusnya makin besar konversi masanya makin besar. Nah itu jelasin kenapa, kalian boleh tampilkan persamaan, terus tampilkan gambar, itu boleh banget gitu. Nanti di paragraf 2 ya dijelaskan aja lah ya. Jadi isinya 4 paragraf juga. Nah nanti di paragraf ketiga ini kalian baru bahas hasil percobaan kalian gitu. Jadi kalau misalkan hasil percobaannya sesuai, ya udah tinggal dibuat kesimpulan kayak hasil percobaan yang didapat telah sesuai dengan teori yang disampaikan, di mana semakin besar kuat arus maka semakin besar konversi massa misal. Itu isinya 4 paragraf juga. Nah nanti kalau misalkan nggak sesuai ya baru kalian sampaikan. Misal jadi kan teorinya di setiap waktu gitu itu konversi massa dari 0,5 arus itu selalu lebih besar daripada yang 0,4 gitu. Nah tapi kalian dapat di 0,5 pada menit terakhir itu dia justru turun dan lebih kecil daripada yang 0,4. Nah itu jelasin itu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi nanti di kesimpulannya misal ya aku coba campain contohnya gimana. Jadi kayak misal kalian nyampain kayak percobaan yang telah dilakukan itu sesuai teorinya, namun pada menit ke-6 variabel 1 dengan nilai kuat arus 0,5 justru memiliki konversi massa yang lebih kecil, yang mana kan itu salah kan. Nah nanti baru tuh kalian sampaikan alasannya apa. Nah ketika udah selesai kalian baru simpulin lagi tuh di akhir. Jadi kayak double kesimpulan ya, kesimpulan di pertama itu untuk hasil percobaan kalian, dan kesimpulan akhir tuh simpulan kenapa bisa salah gitu. Jadi gitu deh untuk paragrafnya. Jadi ini total 1, 2, 3 ini paragrafnya minimal 4, dan untuk intro ini minimal 3. Nah ini penjelasannya sama kayak 422, 423, 424 ya. Nanti tinggal di perjelas aja atau didengarkan lagi apa yang aku jelaskan di 421. Nah untuk bab 5 itu sebenarnya sama ya, pada umumnya isinya cuma kesimpulan dan saran. Jadi di kesimpulan ini ada ngejawab gitu tujuan kalian tuh apa gitu di sini. Di paragraf di bab 1 itu kan ada, nanti dijawab aja. Terus paragraf di saran itu ada 3. Jadi paragraf saran 1, 2 ini adalah yang non teknis atau teoritis, dan paragraf sih. Saran nomor 3 ini yang teknis gitu, atau sesuatu yang bisa dilakukan tanpa menilai-nilai teori-teori yang aneh gitu misal. Tapi ya usahakan cari sesuatu yang emang belum didapat atau belum dilaksanakan di praktikum gitu. Karena kan judulnya juga saran kan. Saran itu kan artinya belum dilakukan gitu. Nah, untuk jurnal yang digunakan itu maksimal 10 tahun terakhir, berarti 2016 ya. Sorry ini juga belum diganti. 2016 itu yang terakhir ya, bukan 2014. Nah, ini minimal 2 intern ini gak usah didengerin ini, karena waktu dulu tuh 2 intern per 1 sub-bab, jadi agak banyak. Makanya nanti ini direduksi, jadi setiap sub-bab itu minimal 1 intern gitu. Jadi nggak lagi 2 gitu, karena 2 itu kebanyakan. Jadi lebih mempermudah kalian aja sih. Jadi misal 421 gitu. Jadi kan setiap pembahasan ini kalian minimal pakai 1 jurnal. Dan karena di dalam satu pembahasan itu minimal ada 1 jurnal internasional, berarti ya mau nggak mau satu pembahasan ini, satu sub-bab ini minimal ada 1 jurnal, dan 1 jurnalnya harus intern gitu. Nah apa ya, bebas kalian mau nambah atau tidaknya itu terserah kalian. Kalau emang ya kalian mau nambah berarti jurnalnya boleh yang nasional gitu. Pokoknya harus ada 1 jurnal di setiap sub-bab yang mana jurnalnya harus intern. Dan kalau emang yang mau nambah berarti kan ya udah boleh yang nasional gitu. Oke, nanti perhatikan lagi aja, di lihat juga SOP dan catatannya. Mungkin dari aku udah sih, itu aja cukup ya. Mungkin kalau nanti kalian mau tanya atau ada bingung itu langsung aja di drop di line ya. Kalian boleh langsung aja nanya. Oke, mungkin dari aku sekian ya. Mohon maaf juga nggak bisa melaksanakan ACC data secara offline ya. Mungkin praktikumnya semoga bermanfaat, dan
bisa berguna ya di kelak ya. Dari aku cukup sih. Terima kasih dan selamat mengerjakan.